adalah demodulator. Pemancar juga menggunakan modulasi yang berbeda. Ada yang modulasi amplitude modulation atau AM, dan juga modulasi frekuensi atau FM. Ya. Selanjutnya, modulasi AM menumpangkan sinyal suara mereka ke amplituda sinyal karier, sehingga amplituda sinyal kariernya ini akan bervariasi sesuai dengan sinyal yang ingin dikirimkan. Dalam hal radio, sinyal yang ingin dikirimkan adalah suara. Jadi kan kita bisa dengerin suaranya nih lewat speaker ataupun lewat headset. Biasanya kalau kita dengerin ini radio dari handphone ya, zaman-zaman dulu masih suka dengerin video. Kalau sekarang terus tinggal download Spotify mungkin ya kalau anak-anak sekarang. Oke, lanjut. Setelah modulasi FM, sekarang adalah modulasi FM. Nah, modulasi FM ini menumpangkan sinyal mereka ke frekuensi sinyal karier, sehingga frekuensi sinyal kariernya yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan informasi sinyal yang ingin dikirimkan. Ya, kalian lihat gambar di samping untuk frekuensi modulationnya. Oke, sekarang lanjut. Perbedaannya jelas ini ya. Jadi pada sinyal AM amplitudenya itu berubah-ubah, tetapi frekuensinya fix. Sedangkan pada FM sebaliknya. Tapi kenyataannya sinyal FM juga bisa nih amplitudonya itu naik turun. Karena pasti banyak rintangan kan yang harus dilewati dari penyiar sampai ke penerima. Mungkin yang rumahnya banyak pohon-pohon yang tinggi nih, mungkin suaranya agak serak-serak, tidak jelas. Berbeda dengan yang dari pemancarnya, dari penyiarnya sampai ke kita itu tidak ada halangan apapun, seperti itu. Nah, rangkaian demodulasi ini akan memisahkan sinyal informasi dari sinyal kariernya. Untuk rangkaian sederhana AM biasanya adalah memakai dioda seperti itu. Kemudian lanjut ke amplifier. Nah, setelah informasinya berhasil diekstrak dari carrier ke demodulator, kemudian ini dikirimkan ke speaker dan kemudian masuk ke kita, sehingga kita bisa mendengarkan si penyiarnya yang di sana tuh ngomong apa di radio, sehingga bisa kita dengarkan. Seperti itu proses penyampaian penyiar lewat radio, sehingga bisa kita dengarkan dari rumah atau dari manapun, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bentuk media komunikasi audio yang lain selain radio. Kira-kira apa? Nah, di sini Bu Aulia akan mengambil contoh telepon. Nah, telepon yang biasanya kita bawa kemana-mana ya, handphone. Kalau telepon rumah kayaknya enggak ya. Seperti itu. Nah, pada telepon ini ada beberapa step-step juga seperti radio tadi yang harus dilalui sehingga suara orang yang di sana bisa nyampe ke kita dengan jelas. Nah, yang pertama ini ada suara dari pengirim ke penerima diterima oleh alat dengan nama mikrofon. Nah, kemudian dari mikrofon ini selanjutnya mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Nah, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Kemudian dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan ke penerima. Nah, sampai akhirnya setelah sampai ke penerima, sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang bernama speaker, sehingga bisa kita dengarkan nih. Teman kita yang di Jakarta mungkin, telepon kita yang ada di Malang, seperti itu. Hanya dalam sepersekian mili detik mungkin ya, nggak sampai sepersekian detik, apa yang diomongkan di sana bisa kita dengar di sini, seperti itu. Ya, silahkan dilihat ya keterangannya di samping ini. Nah, semoga kalian paham ya dengan penjelasan Bu Aulia tadi terkait dengan komunikasi audio. Selanjutnya Bu Aulia akan membahas tentang komunikasi video. Nah, video itu apa sih? Nah, kalau video mungkin kalian sudah sering melihatnya, memutarnya, seperti itu ya. Jadi video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah
televisi, tetapi bisa juga digunakan dalam aplikasi teknik, produksi maupun keamanan. Nah, kalau keamanan ini mungkin kalian tahu CCTV. Nah, itu kan juga biasanya dipakai sebagai aplikasi dalam penggunaan video untuk keamanan, seperti itu. Nah, kelebihan komunikasi video dibandingkan dengan komunikasi audio adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan baik-baik yang di samping. Yang pertama adalah repeatable, yaitu dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. Kemudian yang kedua adalah interaksinya. Media visual memungkinkan adanya interaksi antara audiens dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik, dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian audiens. Ini kalau ada videonya mungkin akan lebih menarik perhatian orang, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat adalah minat baru, yakni dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Mungkin dari melihat video main basket gitu, kalian akhirnya menjadi minat untuk mencoba bermain bola basket. Selanjutnya adalah tidak terbatas, yakni mampu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki audiens. Kemudian yang terakhir adalah analisis lebih tajam. Bisa membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang lebih mendalam. Jadi kalau kita bandingkan nih contohnya, mendengarkan berita di radio dengan melihat berita di televisi, mungkin kita akan lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh penyiar jika kita melihat beritanya itu dari televisi, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah macam-macam video. Nah, di sini Bu Aulia menjelaskan ada 4 macam video. Yang pertama adalah video IP atau video yang dilewatkan melalui satelit, kabel, IP atau format radio analog. Kemudian yang kedua adalah video teks, digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik dikirimkan lewat telepon ataupun lewat kanal pemancar. Ya, sambil dilihat yang di samping ada foto atau keterangan mengenai IP video transmission. Kemudian yang ketiga adalah video out, yakni fitur pada hardware yang bisa menghubungkan kamera ke video input pada televisi atau monitor dan menampilkan citra digital di layar video. Kemudian selanjutnya video RAM. Nah, ini kalian lihat gambarnya di samping ya. Tipe spesial dari DRAM yaitu memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Nah, jadi ini adalah jenis memori ya. Jenis memori ini lebih mahal bila dibandingkan chips DRAM yang konvensional atau DRAM pada umumnya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk komunikasi video. Nah, bentuk-bentuk komunikasi video di sini Bu Aulia ada 5. Yang pertama adalah gambar atau foto. Nah, ini yang paling umum. Kalian pasti tahu ini, yang suka selfie terutama ya. Merupakan bentuk komunikasi video yang paling umum digunakan. Kemudian yang kedua adalah sketsa, gambar sederhana atau draft kasar ya, yang melukiskan bagian pokok tanpa detail. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di samping. Yang ketiga adalah diagram atau skema, itu gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Yang keempat adalah bagan atau chart, menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dipahami. Kalau bagan atau chart mungkin yang pernah kalian pelajari ada di pemrograman dasar. Nah, itu kan ada berbagai bentuk bagan gitu kan ya. Kemudian yang kelima adalah grafik, gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol, simbol verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Seperti itu. Oke. Nah, demikianlah penjelasan terkait materi komunikasi yang bisa Bu Aulia sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, next pertemuan kita akan membahas terkait dengan komunikasi audio video dan juga komunikasi data. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan dari
komunikasi hari ini. Baiklah, selanjutnya adalah penugasan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Bu Aulia dari awal sampai akhir tadi, saatnya Bu Aulia memberikan latihan untuk kalian dikerjakan ya, dan dikirimkan melalui CBT seperti biasanya, ditulis di buku teknologi layanan jaringan kalian, di foto kemudian diupload seperti biasa. Oke, dengarkan baik-baik. Bu Aulia akan memberikan 5 soal untuk hari ini. Yang pertama adalah sebutkan karakteristik dasar dari komunikasi data. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan video teks. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi menurut Harold de Lasswell. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri teknologi media audio visual. Yang kelima atau yang terakhir, sebutkan kekurangan komunikasi video. Nah, kalau tadi kan Bu Aulia sudah menjelaskan kelebihan dari komunikasi video. Nah, sekarang kalian kira-kira nih, kekurangan dari komunikasi video itu apa? Oke? Bu Aulia tunggu jawabannya ya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di next pembelajaran. Bu Aulia mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Bu Aulia akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.